Baik semuanya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam perkuliahan yang kita ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ini merupakan minggu terakhir dari tahun 2020 dan juga merupakan minggu akhir dari bulan Desember yang artinya ya biasa mereka. Kita perkuliahan itu untuk semester ini tinggal 1 bulan lagi, kurang lebih 4 pertemuan lagi lah. Karena bulan 2 Februari itu semua perkuliahan itu mungkin sudah selesai untuk semester ini. Pak, suara Bapak itu Pak, putus nggak kedengaran bagus Pak, nggak jernih Pak. Oke, lupa tadi saya pasang headsetnya. Terima kasih ya sudah diingatkan. Mudah-mudahan ini udah jelas ya. Iya Pak, udah Pak. Oke, yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah kita sudah memasuki di tahap akhir dari perkuliahan semester ini. Karena bulan 1 ini merupakan akhir untuk yang semester. Jadi kita juga akan berhadapan nanti dengan final atau tugas akhir daripada mata kuliah. Sebagai informasi bahwasanya untuk mata kuliah jaringan komputer, saya tidak membuat final dalam bentuk soal atau dalam bentuk misalnya menjawab soal, tetapi saya akan nantinya memberikan suatu kasus perancangan jaringan komputer dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer atau yang berbasis simulasi. Jadi nantinya para mahasiswa baik di 2 unit, unit 1 dan unit 2, nantinya kalian akan saya bagikan ke dalam beberapa kelompok. Yang kelompok tersebut nantinya akan saya kasihkan kasus yang akan kalian coba merancang dan membangun jaringan komputer walaupun hanya dengan menggunakan software simulasi. Nah, untuk mencapai hal demikian, agar kemampuan kalian dalam penggunaan aplikasi simulasi ini pada pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya, itu kemungkinan saya akan lebih fokus untuk mengajarkan atau memberikan pemahaman bagaimana cara penggunaan dari aplikasi Cisco Packet Tracer tersebut. Mungkin kalau untuk dukungan teori itu akan saya lebih share, akan saya upload di Google Classroom nantinya. Oke, itu sekilas informasi awal yang mengenai perkuliahan kita. Kemudian untuk hari ini ada 2 agenda. Yang pertama adalah materi tentang contoh kasus membangun jaringan komputer dengan menggunakan software simulasi. Kemudian agenda kedua adalah tes evaluasi kedua, yang mana tes evaluasi pertama kita sudah selesai, dan ini adalah merupakan tes evaluasi kedua. Kapan saya laksanakan tes evaluasi kedua? Tes evaluasi kedua ini nanti akan saya laksanakan kurang lebih jam 3 atau jam 3:15. Jadi di awal ini kita akan bahas dulu materi tentang contoh kasus membangun jaringan komputer dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nantinya akan dijelaskan bagaimana dengan kasus, kemudian bagaimana mengsimulasikannya dengan menggunakan aplikasi simulasi.
Oke, itu sekilas gambaran apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Oke, sudah jam 14.02 lewat 14 lewat 10 menit. Absensi jangan lupa dilakukan di portal. Kemudian hari ini bukan hanya unit 1 yang bergabung, saya ada suruh instruksi untuk yang unit 1 lagi, unit 2. Itu juga saya suruh gabung ke dalam Google Meet hari ini jika mereka ada luang waktu. Karena hari Senin kemarin saya tidak sempat untuk melakukan perkuliahan secara dengan menggunakan Google Meet. Baik, itu informasi sekilas. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan hari ini akan memberikan suatu pemahaman baru lagi bagi para mahasiswa dalam penguasaan penggunaan software simulasi. Hari ini saya akan dibantu oleh Faizil. Faizil hadir ya. Halo Faizil. Hadir Pak. Hadir, oke. Baik, hari ini untuk membantu saya, karena saya kebetulan ini lagi di lab ini ya, lab multifungsi. Di sini saya ada praktek dengan mahasiswa. Saya akan dibantu oleh Faizil nanti. Jadi Faizil nanti akan menjelaskan kepada para mahasiswa contoh membangun jaringan komputer dengan satu kasus, nanti akan dijelaskan oleh Faizil. Contoh kasus membangun jaringan komputer dan mensimulasikannya dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Saya juga akan terus memantau, dan apabila nanti ada diskusi atau ada pertanyaan dari para mahasiswa semuanya, silahkan ditanyakan, baik kepada Faizil ataupun kepada saya langsung. Karena saya di sini sambilan membuat bahan praktek untuk di sini di lab, saya juga tetap stay di Google Meet dan juga tetap mengontrol jalannya perkuliahan kita pada siang hari ini. Jadi itu sekilas. Nanti Faizil juga akan menjelaskan kira-kira bagaimana sih cara penggunaan daripada Cisco Packet Tracer dengan satu kasus yang mungkin akan ada nanti menghubungkan misalnya 2 gedung ataupun yang lainnya. Mungkin Faizil nanti akan menjelaskan lebih detailnya. Gimana Faizil? Udah siap? Insya Allah siap Pak. Siap, oke. Saya tidak share screen karena akan dijelaskan oleh saudara ini Faizil nantinya. Jadi Faizil silahkan share screen saja. Ini saya rekam. Nanti hasil rekaman ini akan saya upload di YouTube untuk menjadi tontonan evaluasi. Jadi saya sarankan sekali lagi, walaupun yang menjelaskan ini bukan saya, tetapi tolong fokus, karena juga saya tetap memantau. Nantinya kalau ada pertanyaan, kalau ada hal yang mau kita diskusikan, silakan dipertanyakan. Karena saya ulangi, final kita, tugas akhir mata kuliah, kalian membangun jaringan komputer berbasis simulasi. Jadi, belajar dari sekarang, siapkan diri, karena nanti waktu presentasi saya akan lebih banyak bertanya terhadap penguasaan materi-materi khususnya berbasis simulasi. Jadi sekali lagi, tetap fokus, tetap ikuti perkuliahan hari ini. Jika sudah selesai materi yang pertama ini nanti, jam 3 atau jam 3 lewat 15 nanti, kita akan masuk ke dalam yang kelas 1 ya, yang kelas 01, akan masuk ke dalam tes evaluasi yang kedua. Baik, itu sekilas gambarannya, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita rencanakan hari ini dapat berjalan maksimal, dan mudah-mudahan selesai pertemuan hari ini, para mahasiswa akan mendapatkan suatu hal-hal baru yang di dalam bidang jaringan komputer. Baik, itu sekilas pengantar pembuka dari saya untuk materi hari ini. Selanjutnya, saya silakan kepada Faizil untuk memberikan sedikit penjelasan atau berbagi ilmu
kepada mahasiswa yang lainnya, ataupun nantinya selain Faizil mungkin ada mahasiswa yang mau berbagi-bagi ilmu, silahkan saja, disilahkan. Intinya kita berdiskusi satu sama lainnya. Oke ya, bisa dipahami ya semuanya ya? Oke, baik. Saya persilakan Faizil untuk memberikan men-share screen layarnya. Karena waktu udah jam 2:15. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan. wabarakatuh. Di sini saya diberikan amanah oleh Pak Ridwan untuk menjelaskan aplikasi Kisco Packet Tracer. Sebelumnya layar saya sudah nampak? Sudah. Udah, Pak. Udah pas tuh Pak Iji, lanjut aja. Baik, Pak. Seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, di sini saya akan mencontohkan kasus-kasus yang sering terjadi di Kisco Packet Tracer. Contohnya dalam pembangunan jaringan. Di sini saya sudah membuat tiga kasus untuk dari tingkat lokal, dua jaringan yang berbeda antara gedung dan gedung, dan lokal dan MAN. Untuk yang pertama yaitu kita buatlah simulasi jaringan komputer menggunakan Kisco Packet Tracer untuk contoh komunikasi jaringan. Saya contohkan ini adalah ruangan lab, contohkan saja ruangan lab PTI. Artinya ini kan lokal area network, berarti dia cuma mencakup wilayah lokal aja, artinya dalam ruangan itu saja. Dengan ketentuan networknya yaitu 192.168.10.0, minimal hostnya ada 5 buah dan 1 komputer server. Komunikasi bisa menggunakan kabel, server memberikan IP secara otomatis atau DHCP, dan klien mendapatkan layanan domain name system. Untuk yang pertama kita buka dulu pakai Kisco Tracer-nya. Ini tidak usah diikut karena waktu singkat, bisa dipahami saja. Nanti kalau mau diulang-ulang nanti di-upload di YouTube oleh Bapak. Untuk pertama yaitu kita taruh dulu hostnya ada 5. Artinya di sini ada komputer 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya dengan komputer server 1. Kemudian kita taruh perangkat tambahan yaitu switch untuk menghubungkan seluruh komputernya kepada server. Untuk jaringannya tadi yaitu 192.168.10.0. Berarti kita buat keterangan networknya 192.168.10.0. Ini IP kelas C. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel. Kita menggunakan kabel otomatis saja. Kita hubungkan antara server dan switch. Kemudian setiap komputer dihubungkan ke switch. Ketika semuanya sudah terhubung, maka langkah yang pertama yaitu kita konfigurasi IP servernya. Jadi IP servernya itu, karena jaringannya 10.0, maka IP servernya 10.1. Ya harus jaringan yang sama, karena ini lokal. Kita klik pada server, kemudian desktop, kemudian IP configuration, masukkan IP si servernya 10.1 dengan subnet mask 255.255.0. Kemudian di soal server memberikan IP secara otomatis kepada klien. Artinya ini merupakan layanan yang diberikan oleh server kepada klien, di mana klien tidak bersusah payah untuk men-setting IP. Nah, ini kan statik, artinya ini kita masuk
masukkan satu persatu. Jadi bayangkan ada lima buah komputer, kita masukkan satu persatu, maka akan memakan waktu yang banyak. Bisa kita bayangkan kalau ada 100 buah komputer, kalau kita masukkan 10.1, 10.2 itu akan memakan waktu yang banyak. Dengan adanya layanan DHCP server ini, si server bisa dengan mudah memberikan IP secara otomatis. Caranya buka di service, kemudian DHCP, ini kita on kan service-nya, kemudian full name-nya kita buat saja DHCP Lab. Untuk start IP address-nya ini artinya IP-nya dimulai dari 19. Kalau kita gunain satu kan sudah digunain oleh server, maka kita mulai dari 2. Kemudian kita add, kita klik, kita save. Ini si server sudah memberikan IP secara otomatis kepada klien. Kemudian di soal selanjutnya disebutkan bahwa klien mendapatkan layanan DNS atau Domain Name System. DNS ini merupakan layanan yang diberikan oleh server kepada klien, di mana klien bisa dengan mudah memanggil server. Jadi si klien tidak bersusah payah harus ping 192 192.168 10.1 gitu. Ini kan masih gagal karena belum terhubung. Jadi dengan adanya layanan ini nanti si klien cuma manggil aja misalnya server.com. Nanti akan bisa seperti ini. Cuma ini belum dikonfigurasi. Kelebihannya dari layanan ini kita bisa bayangkan, kita contohkan di handphone kita. Kalau di kontak itu kan banyak nomor handphone. Kita ibaratkan kontak nomor handphone itu sebagai IP. Sedangkan nama itu sebagai domain name systemnya. Kita kan nggak bisa ngehafal tuh setiap nomor itu. Tapi kalau contohnya kita panggil domainnya Farhan, maka otomatis nomornya itu nomor Farhan. Inilah kelebihan dari layanan ini. Selanjutnya kita buka service, kemudian DNS, kita masukkan domainnya. Kita mau misalnya pti.com. Kemudian kita on kan. Address ini IP si server. Diibaratkan nama ini nama kontak, address ini nomor handphone. Jadi kita masukkan addressnya 192.168.10.1. Kemudian kita add. Kita klik, kita save. Kemudian kita exit. Ini kan kita lihat apakah di sini kan belum tersetting IP-nya, masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena kita di sini belum di desktop kliennya belum kita setting bahwasanya ini DHCP. Kalau ini kan statik, kita bisa masukin 108. Tapi itu karena tadi udah ada layanan DHCP, maka kita klik aja DHCP. Desktop IP. Ini untuk DNS-nya tadi IP si server ya. Ini otomatis akan ini 10.2. Ini otomatis. Jadi ini bisa menghemat waktu. Ini kelebihan dari DHCP. Jadi semua klien sudah mendapatkan IP yang diberikan oleh si servernya. Ini kan 10.2. Kemudian kita panggil si server nih, apakah dia sudah terhubung atau belum. Caranya buka command prompt. Ping 192.168.10.1. Ini kan sudah terhubung, artinya si klien sudah bisa mengakses si server. Kemudian kita cek apakah DNS-nya sudah berjalan atau belum. Kita buka pti.com. Ini sudah bisa. Jadi kita nggak perlu lagi harus manggil 192.168.10.1. Dengan kita panggil pti.com aja, itu udah menuju ke IP tersebut. Ini merupakan contoh jaringan sederhana, yaitu local area network. Coba keterangan.
Untuk sejauh ini, untuk kasus yang pertama, ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas? Sebelum kita lanjut ke kasus yang kedua. Ditanyakan aja, jadi lebih banyak diskusi itu lebih bagus. Atau sudah paham semua? Ditanyakan aja ya para mahasiswa ya. Ya. Ditanyakan aja apa yang memang masih kurang, baik dalam penggunaan aplikasi ataupun yang lainnya, itu silahkan dipertanyakan. Karena jangan sampai nanti ketika di final, ketika saya yang bertanya, kalian nggak bisa jawab. Jadi itu akan mengurangi nilai kalian nantinya. Jadi mumpung ada kesempatan untuk belajar, silakan diskusi lebih lanjut. Nah kita di sini jangan malu-malu ya, jangan takut lah. Walaupun Faizil yang menerangkan, tapi tetap bertanya. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah pemanggilan alamat IP dengan DNS-nya tadi bisa melalui selain Command Prompt? Baik, terima kasih jawabannya. Pertanyaannya bagus sekali. Bahwasanya kita memanggil DNS itu bukan hanya di command prompt saja. Nah, kan kalau command prompt ini bisa kan? pti.com kan bisa. Tapi kita juga bisa menggunakan web browser contohnya. Nah, ini kan ada web browser. Nah, kita klik, kemudian kita URL-kan. Nah, kalau muncul gini, ini tandanya berhasil. Kenapa dia masih belum ada kata-kata ini? Karena ini bermain lagi dengan web server. Nanti kan ada konfigurasi HTML. Kalau ini masih bawaan dari sistemnya itu sendiri. Artinya kesimpulannya bukan hanya di command prompt saja, tapi juga bisa di sini. Mungkin gitu, Ari Hidayat. Apakah bisa diterima? Baik, bisa. Ada lagi yang lain? Baik, kalau memang tidak ada, kita lanjut ke presentasi ya, ke soal yang kedua. Saya anggap soal yang pertama mahasiswa sudah mengerti semuanya. Baik, untuk soal yang kedua, buatlah simulasi jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer untuk contoh komunikasi jaringan yang berbeda. Artinya di sini ada dua jaringan yang berbeda. Kalau kata-kata berbeda antara berarti ada A dan ada B. Berarti saya ibaratkan fakultas tarbiyah ini sebagai jaringan A tarbiyah dan fakultas psikolog ini sebagai jaringan B. Dengan ketentuan hostnya ada 5 atau kliennya ada 5, harus ada PC server dan PC client. PC server dan client ini merupakan jaringan client server. Kan jaringan itu ada dua, ada peer-to-peer dan client server. Kalau di sini kita menggunakan server dan client. Komunikasi bisa menggunakan kabel, dan satu lagi yaitu kita menggunakan router, karena router ini merupakan perangkat penghubung jaringan yang berbeda. Baik, kita langsung masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Untuk yang pertama yaitu kita bangun terlebih dahulu jaringan tarbiyah.
Saya di sini mengambil 2 saja. Ini kemudian kita buka ya. Di sini kita menggunakan perangkat tambahan seperti ini. Ini kita beri nama jaringan fakultas tarbiyah dengan alamat IP tadi 92.168.1.1. 1.1 ini merupakan IP kelas C. Dan yang kedua yaitu ini jaringan dengan IP 192.168.2.1. IP kelas. Jadi kalau kita lihat dari pertamanya kan 192.168.1.1 dan 192.168.2.1. Ini dia berbeda jaringan nih, meskipun kelas IP-nya sama, IP kelas C dan IP kelas C. Yang membedakannya adalah 2 dan 1 ini. Ini 2, ini 1. Tapi kalau seandainya di sudut ini kita buat misalnya 21 dan 23, maka itu ada jaringan sama. Kenapa? Karena setiap 3 optek pertama itu kalau di IP kelas C itu dia itu networknya berbeda dengan IP yang kelas lainnya. Ini kita buat saja kembali satu. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel. Menggunakan kabel. Kita masukkan IP. Ini dia tidak di HCP, jadi kita masukkan otomatis karena nggak ada servernya. Jadi kan ini 1.1, berarti dia 1.1. Ini yang PC kedua juga 192.168.1.2. Dia nggak boleh sama, harus beda karena ini kan merupakan salah satu alamat. Jadi kalau alamat itu nggak boleh sama. Kemudian kita masukkan ini yang punya psikolog. Psikolog adalah 2.1. 2.1 masukkan 2.2. 2.2. Ketika udah kita setting IP-nya semua, kita cek terlebih dahulu apakah jaringan fakultas tarbiyah ini antara komputer satu ini dan komputer ini apakah sudah terhubung. Sebelum kita menghubungkan antara ini 2 dan ini, kita harus cek dulu lokalnya apakah sudah terhubung. Caranya seperti tadi. Ini 192.168.1.2. Nah, berarti artinya kalau yang punya fakultas tarbiyah ini udah. Nah, begitu juga sebaliknya kita cek juga yang ini kan udah juga. Berarti sekarang tugas kita adalah menghubungkan antara jaringan tarbiyah dan jaringan psikolog. Kalau jaringan lokalnya ini mereka sudah saling terhubung. Sekarang caranya kita ini agar lebih mudah, kita pakai kabel otomatis saja. Nah, ini kan kalau setting IP di router ini, kita klik di router, kemudian kita pilih config. Kayak ini ada gigabyte Ethernet 0/0/0 dan ada yang 0/001. Itu yang membedakan ini adalah portnya. Kita kan ini nggak tahu nih sebenarnya jaringan yang fakultas tarbiyah ini dicoloknya kemana nih? Apakah ke 0/00 atau 0/01? Karena itu berpengaruh pada saat kita menghubungkan nanti. Caranya
kita buka view, option, kemudian kita preference. Nah, ini kan ada nih, always show port. Ini artinya kita selalu menampakkan port yang ada di router atau di perangkat lainnya. Ini sangat berpengaruh pada kalau kita bermain dengan router. Kita masukkan aja, kita centang, kemudian kita close. Nah, ini kan udah nampak dia nih, bahwasanya gigabyte 0/00 ini punya si tarbiyah. Nah, caranya selanjutnya yaitu kita gigabyte 0/00 ini kita masukkan jaringan si tarbiyah tadi. Jaringannya kan 192.168.1 kan ya, 1. Kemudian kita masukkan di sini 3. Kenapa 3? Karena kalau 1 udah dipakai di sini, 2 udah dipakai sini, berarti kita masukkan di routernya 3 karena dia setiap alamat itu tidak boleh beradu. Kemudian subnet masknya kemudian kita on kan. Kemudian begitu juga yang sebaliknya. Di 0/001 ini kita juga masukkan punya si psikolog 192.168 kan dia 2/3 berarti. Berarti kita centangkan on. Nah, ini kan udah terhubung. Langkah selanjutnya buka setiap PC, masukkan IP yang kita masuk di router tadi ke bagian gateway setiap komputer. Kita klik pada komputer, masuk ke IP configuration. Kan ini ada default gateway. Default gateway ini berfungsi menampung IP si router tadi. IP router tadi kan kalau untuk yang tarbiyahnya yaitu 1.3 atau kita buat dulu biar lebih mudah. IP tarbiyah 2.3. Ini udah, sekarang tinggal kita masukkan aja. Kita pilih 192.168.1.3. Itu pun semuanya 192.1.3. Kemudian yang kalau psikolog dia 2.3 karena dia kan beda jaringan. 2.3. Setelah semuanya kita set, kita tes sekarang. Kan di sini sudah proses pemasukan IP routernya. Sekarang kita cek apakah jaringan tarbiyah ini sudah terhubung dengan psikologi. Caranya klik ini, kita run. Kita panggil IP si kelas di klien yang di psikolog ping 192.168. Kita contohkan saja, kita ambil yang punya si PC7 ini. Ini adalah 2.1. Ambil 2.1. Begitupun sebaliknya, kita tes psikolog manggil tarbiyah, sudah bisa atau belum? 1.1. Nah, berarti keseluruhan antara fakultas tarbiyah dan psikolog ini, mereka sudah saling bisa terhubung. Artinya dua fakultas ini sudah di jaringan yang sama. Untuk sampai saat ini ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan ke soal nomor 3. Pak Ejil di layarnya ditampilkan yang itu, yang Cisco-nya. Ditampilkan aja. Silakan berdiskusi ya.
Ada yang ingin bertanya atau yang kurang paham atau ada yang mempunyai ilmu lebih bisa di-share kepada teman-teman karena kita di sini belajar bersama. Assalamualaikum. Ezil, Waalaikumsalam. coba Ya, kenapa Ari? yang nampakkan aplikasi itu. Scope paket Trezor. Udah. Oh, Yang belum nampak? di router tuh IP terbiak tuh yang Udah. terakhir tuh emang harus diganti 3. Oh, Yang di router tuh. itu baik, pertanyaannya bagus. Ah, sebenarnya di router nih nggak masalah sih kalau kita tulisnya mau 3 kita tulis 1. Bahkan jika kita menulisnya yang ada di jaringan tarbiyah ini kayak ini contohnya. Ini kan 1.1. Kalau kita taruh di routernya juga 1.1 itu nggak masalah. Dengan catatan di gateway tadi kita ubah, nggak boleh 3, harus 1 juga. Karena IP router itu adalah IP gateway yang nantinya kita taruh di sini. Itu mungkin. Kalau seandainya di sini ada server, misalnya di sini kita buat lagi tambah, misalnya contohnya ada tambahan di sini ada server. Terus server ini kan IP-nya kan kita set dia set pribadi 192.168 misal 1.1. Selanjutnya kita buat di HCP. Nanti kan di sini dapat 1.2, 1.3. Gimana? Berarti kan si servernya dia berarti PC yang PC yang punya si klien ini dia nggak bisa jadi gateway lagi nanti. Gateway yang di sini nanti kita isinya itu adalah gateway IPC server. Karena kita menghubungkan antara server ini dan server ini nanti. Nantinya ada server, misalnya di sini ada server. Nanti IPC server ini yang ada di dalam router ini, gitu. Berarti yang terbiak harus dengan catatan apapun IP di router ini gimana? Berarti yang IP terbiak sama IP psikologi terakhirnya harus sama 33 itu. Oh enggak mesti. Kalau ini kayak kita ubah sekarang si tarbiyah nih ya. Nah, ini kan karena posisinya 22 dan 22. Kalau posisinya di sini ada 3, di sini ada 2, berarti kan IP 1.3-nya kan udah dipakai di sini. Kalau kita ubah di sini, misal di sini kita ubah saja 3.2.10. Dia masih bisa. Kenapa masih bisa? Karena posisinya ini kan masih jaringan sama kan. IP kelasnya itu 3 objek pertamanya itu sebagai network dan akhirnya itu sebagai host. Host itu itulah yang kita gunain klien setiap PC ini. Ini 1, ini 2, sedangkan 192.168.2 ini tetap sama semua. Ini kita tes. Ini kan 2.10. Kan tidak berubah. Itu tidak mempengaruhi apa-apa. Baik. Ini dari 2.1. Dia masih tetap bisa meskipun yang kalau tadi nggak sama ujungnya kan ada 10 dan 3. Mungkin itu jawabannya. Baik. Terima kasih Fazil. Ada yang ingin bertanya yang lain?
Belum. Ujian. Zil mau tanya. Ah, Cara sambungin, misal itu kan pakai subnet kan. Coba buka tadi. Coba buka eh Cisco-nya. Oh ya. Gimana cara sambungin? Itu kan pakai router sama pakai switch ya. iya pakai switch. Ah, Gimana cara hubungin? Gimana cara hubungin perangkat perangkat ke HP atau tab gitu ke servernya? Itu kan oh, pakai switch atau di eh, routernya langsung dihubungin. kalau langsung ke switch, kalau langsung ke router, saya belum coba, tapi nanti pada yang soal yang ketiga kita menghubungkan dua jaringan berbeda juga, tapi kita tanpa menggunakan uh, uh, kabel. Kayak sepertinya bisa, cuma kita harus bermain CLI. Cuma saya nggak hafal CLI ini. Bisa bisa, cuma nanti di soal yang ketiga saya menghubungkan dua jaringan yang berbeda menggunakan WAP access point. WAP ini dia harus dihubungkan WAP ini access point. Dia access point ini kan nanti bisa yang nirkabel, dia nanti contohnya bisa untuk tab atau untuk handphone. Tapi si WAP ini harus dihubungkan terlebih dahulu dia ke ini ke ini WAP Ke ini harus router. dihubungkan terlebih dahulu ke switch. Enggak, kalau ke Oh iya router iya iya. biasanya dia routernya ada yang wireless. Ada router wireless. Cuman mungkin pemahaman saya nggak sampai ke router wireless, belum pernah konfigurasi. Cuman yang kayak abang tadi tanya itu bisa saja. Cuman belum sampai ke situ. Siap siap siap. Terima kasih. Siap. Ada lagi? Yuk, sama-sama bang. Ada lagi yang lain? Baik, kalau memang tidak ada, kita lanjut ke praktikum yang ketiga. Untuk baik, kalau memang tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini merupakan soal yang saya ambil kasusnya di soal UTS kemarin. Kita buka soal UTS kemarin. Gitu. Yang ini. Buatlah simulasi jaringan komputer melalui paket tracer. Di sini saya mengambilkan contoh konfigurasi antara jaringan UWIN dan Unsia. Ini kan UWIN dan Unsia. Jadi UWIN ini adalah lokalnya dan Unsia ini lokal Unsia, dan ketika dihubungkan semuanya ini sudah menjadi MAN, Metropolitan Area Network. Artinya udah antara wilayah kota ke kota nih, udah mencakup wilayah yang besar. Kalau tadi routernya
cuma satu, sekarang udah dua. Kan usia juga punya router, ini juga punya router. Jadi masing-masing router ini mewakili jaringan masing-masing. Nanti akan terjadinya IP routing di tengah-tengahnya, akan menghasilkan IP yang baru. Dan untuk yang pertama, kita buka terlebih dahulu paket Cisco Tracer-nya. Yang pertama yaitu kita bangun jaringan untuk UWIN terlebih dahulu. Untuk UWIN, ini server UWIN. Ini klien UWIN. Ini kita ibaratkan mahasiswa. Kemudian kita tambahkan perangkat tambahannya adalah switch. Kemudian kita tambah satu lagi Wi-Fi-nya atau WAV. Jadi nanti ada mahasiswa yang mengakses jaringannya menggunakan wireless, artinya tanpa kabel. Kita menggunakan wireless tablet. Handphone saja karena lebih. Selanjutnya kita hubungkan terlebih dahulu. Setiap PC menggunakan kabel otomatis. Ini ke switch. Semua perangkat ini dihubungkan ke switch karena switch ini portnya banyak. Jadi kalau kita semuanya lanjut ke server itu nggak bisa hubungkan. WAP-nya juga ditambah. Di sini saya tidak sesuai dengan soal, di sini tidak diminta DHCP dan DNS. Kemudian kita router untuk si ini router si ini. Kurang lebih seperti ini jaringan, atau tidak usah kita hubungkan terlebih dahulu. Nanti routernya akhiran aja. Kemudian itu jaringan usianya, ini server usia. Suara saya dengar kan? Dengar. Kita ambil switch-nya. Kemudian untuk usia juga kita gunakan WAV dengan kliennya satu saja. Kemudian kita hubungkan ini kan kita sudah menggunakan akses untuk mewakili. Selanjutnya kita konfigurasi kita buat dua itu jaringan itu kita buat jaringan kelas 100.1 ini win 100.1. Kalau jaringan ya aplikasi 192.200.1 itu sudah berbeda jaringan. Ini kan masih beracak-acakan, smartphone-nya terhubung ke sini. Nanti kalau udah masing-masing perangkat akses point-nya sudah disetting, ini punya UI, nanti si usia ini nggak bisa lagi terhubung sini, dia bakal terhubung.
Langkah yang pertama, kita konekkan terlebih dahulu antara si router 1 dan router 2. Kita kenalin dulu routernya, baru kita kenalin si jaringan ini dan si jaringan ini. Untuk mengenali routernya, kita buka kabel otomatis. Ini kan ada giga 0/0/0. Kalau di router itu sangat berpengaruh. Kalau kita salah masukkan IP-nya nanti waktu di sini kita masukkan ini punya usia, dia punya WIN, asal kita masukkan, maka di situlah yang akan bermasalah. Karena tadi itu kita buat terlebih dahulu ini, dia nanti akan menghasilkan jaringan yang baru. Kita buka, ini nanti kita buat aja jaringannya 20. Ini jaringan antara si router. Ini kan masih berarti router 00 sama 00, berarti masukkan si routernya 00. 92.168.200.1 20. Kemudian kita on kan. Yang ini kan masih merah karena kita belum setting punya si usia. Punya usia 92.168.200.20.2. Mereka harus jaringan yang sama supaya mereka sudah satu jaringan. Berarti antara router ini sama router ini sudah kenal, tapi si jaringan ini belum dikenalin sama si router ini terhadap usia. Kemudian kita hubungkan si router WIN ke switch. Begitupun router usia ke switch usia. Lebih mudahnya kita buat. Selanjutnya punya si jaringan WIN Aranidi. Ini kan dia, nah ini kabel yang merah ini berarti tertujunya pada 0/01. Ini kan jaringan IP kelas C WIN Aranidi ini kan 100.1. Kayak yang saya bilang tadi, berarti kalau si servernya 100.1, kita masukkan di sininya IP si servernya. Ini kita on kan. Itu juga sama sini, sama si jaringan usianya 200.1. Kita ini belum konfigurasi antara si server, si 1, smartphone, ini belum semua kita konfigurasi, kita cuma konfigurasi baru di routernya aja. Sekarang baru kita konfigurasi di server WIN. Kita masukkan IP 192.168.100.1, gateway-nya nanti ini kita buat lebih dahulu biar lebih mudah. Ini punya dia. Ini punya usia. Dia HTTP, jadi setiap orang yang mahasiswa yang mengakses komputer ini dia harus masukkan otomatis, harus masukkan manual dengan catatan harus sama 100.2. Nggak boleh satu lagi karena satunya kan tadi punya si server, sedangkan gateway-nya yang punya si router ini yang tadi seperti yang soal nomor 2. Si router tadi kan 100.1. Itu pun dengan ini kan berarti kalau si PC ini ke server ini sudah terhubung. Kita cek 192.168.200.1.
Ini kan udah terhubung dah. Maka selanjutnya kita konfigurasi akses point-nya agar si smartphone ini bisa mengakses jaringan ini juga. Nah, jadi kita buka config, kita pilih port 1, kemudian di default-nya ini SSID kita buat saja di sini WiFi. Ini kita masukkan untuk keamanannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kan yang tadinya si Uwin arah smartphone Uwin arah ini terhubung ke sini, sekarang ada pindah ke sini. Karena apa? Karena ini masih default, masih siapa aja bisa masuk. Tapi kalau sedangkan ini kan tadi ada 2 password. Nah, misalnya kita setting agar dia terhubung ke Uwin arah ini di smartphone-nya. Buka config, ini wireless. Kemudian SSID-nya tadi apa? WiFi Uwin. Sedangkan untuk kamera passwordnya 1, 3, 4, 5, 6. Ini kan kita nggak ada layanan DHCP, jadi kita harus otomatis statik berarti. Statik kita masukkan statik 100.5. Karena tadi 1, 2, 3 sudah digunakan, atau ini bisa juga kita pakai 4. Untuk gateway-nya masukkan yang 100.1 yang terdapat pada router. Ini kan udah terhubung dia nih, udah balik ke akses point ini karena dia sudah jaringan yang sama. Dan kita tes dulu smartphone panggil di komputer, apakah WAP-nya sudah berhasil konfigurasi atau tidak. Kita panggil si server saja. Ini kan udah bisa berarti smartphone udah terhubung. Selanjutnya kita konfigurasi juga di Lucia. Ini 200.1 karena ini udah kita konfigurasi. Nah, ini karena 200.1 di router tadi. Kalau di router 200.1 semua gateway yang terhubung di situ harus 200.1. Kemudian ini juga 200.2. Ini titik 2 karena 1 kan udah digunain sama si servernya si Lucia, jadi nggak bisa digunain lagi. Kemudian di smartphone, kita konfigurasi dulu WAP, kan kita konfigurasi dulu WAP-nya, config port 1. Untuk SSID-nya ini kita masukkan aja WiFi. Namanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan dia udah nggak terhubung kemana-mana lagi karena semuanya sudah ditaruh password. Ini langkah selanjutnya buka smartphone, kemudian config wireless, kita masukkan SSID-nya, WiFi, amanannya 1, 2, 3, 4. Ini nggak boleh DHCP, dia harus statik karena kan nggak ada layanan DHCP. 200.3 belum ada yang lain. 200. Ini kan semuanya udah terhubung, di sini udah kita masukin IP Lucia-nya, udah dikenalin semuanya udah. Sekarang langkah selanjutnya kita lakukan proses routing. Caranya klik pada router Uwin, buka router IP, kemudian kita taruh ini ring routing. Kita masukin terlebih dahulu network router. Kita kenalin si router nih. Network router kan 8.20.1. Nah, ini yang tengah-tengah nih. Kita add. Kemudian karena ini punya si Uwin, sekarang kita add lagi si Uwin yang ini. IP-nya 192.168.100.1. Nah, dia wakili atas nama 100.1 itu punya si Uwin. Nah, dia add. Nah, ini udah ter-add. Begitu juga dengan si router Lucia.
kita klik, kita buka root, kita masukin dulu IP yang terdapat pada router 168.20.1. Kemudian dia mewakili seluruh jaringan usia, bahwasanya 200.1 itu punya usia. Caranya kan 200.1. Kan semuanya udah disetting, udah dimasukin IP-nya, udah dikenali semuanya. Jadi sekarang tinggal kita lakukan pengujian. Kita tes terlebih dahulu PC mahasiswa usia ini, coba manggil si PC yang ini. Ini kan 100T2. Kita buat. Kemudian kalau yang ini 200T2. Ini 200. Kita panggil apakah sudah terhubung. Kita tes yang sebaliknya. Coba 100.2 manggil 200.2. Itu 192, 8, 200. Already. Mungkin ada kesalahan. Coba kita tes terlebih dahulu si ini bisa nggak dia manggil. Coba silakan ditulis IP yang sama lagi di tempat CMD-nya. Ditulis IP yang sama lagi, jangan dipindah. 2 kali tulis. Di Gimana? PC 9 2 kali, jangan sekali. Oh. PC 9. Ya, di mana aja? Di PC Sini. mana aja? Cak sekali lagi. Nah, nggak usah keluar. Ya. Kesalahan di sini. 100.
Ah, untuk mungkin di sini salahnya tadi 100 titik. Oh, kalau 100.1 itu di sini jangan 100.1. Nah, ini coba kita kita add dulu IP-nya nih. Routing dulu IP si router. Udah berubah 10. Berarti tadi kesalahannya di sini di proses IP routing ini yang di routing terlebih dahulu itu adalah IP sini di 192.168.20.0 ini harus di atas baru dilanjutkan dengan ini. Coba sekarang di PC Node ini 100.2 manggil ke 200.2. Hmm.
berarti bermasalahnya di IP 100.2 ini kenapa nggak bisa? Kalau di IP lain nggak bisa. Nggak bisa. Coba dia manggil 100. Ini udah bisa semuanya. Udah terhubung semua antara ini manggil ini, coba 100.2 ini manggil 200.2. Berarti kesalahannya di sini tadi. Sebenarnya kalau yang di ini, kalau kita buat di sini misalnya, ini kan 100.1. Cuma kalau di sini 100.1 nggak ada masalah sih. Cuma yang jadi masalahnya tadi di ini, routing IP ini. Karena di router ini sensitif kali kalau kayak ini. Contoh salah kita taruh IP-nya itu nggak bisa semua, gagal semua. Ya tadi salahnya saya lebih luan routing IP si ini nih 100 ini di atas, dia harus 100 ini 20 terlebih dahulu di atas untuk mengenali mereka berdua, baru diikuti dengan IP selanjutnya. Mungkin itu kesalahannya tadi. Itu semuanya Enggak. Itu kok ada 2 mata kuliah? mungkin itu ada yang mungkin ada mau menambahkan atau yang ada yang mau bertanya. Jadi kalau nanti waktu di final ada contoh persoalan seperti ini, karena di final contoh soalnya kata Bapak kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ada contoh 2 router, untuk lebih mudahnya terlebih dahulu kita konfigurasi si router aja dulu. Nanti kalau kita konfigurasi duluan si server ini, bisa kita konfigurasi ini si server. Kita konfigurasi si server IP. Bisa kita, kan biasanya kalau konfigurasi server ini kan kita nggak taruh gateway-nya dulu. Nanti kalau waktu udah kita konfigurasi si router, baru kita masuk lagi ke gateway, itu membuang waktu. Jadi solusinya nanti kita config dulu IP si router, nanti baru IP si router ini, inilah gateway mereka. Kayak gitu. Untuk kadang di Kisco pakai tracer kawan-kawan kadang mungkin nggak ada portnya atau giga, mungkin kayak gini. Karena ini bermasalah juga sering. Contohnya kayak gini. Ini kan nggak ada port. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya 20.1 nih dia kita isinya kemana? Apa ke 0, apa ke 01? Nah, dia berpengaruhnya saat pertama kali kita ini. Nah, oke lah kalau kita memang nggak mau kasih nampak, mungkin semak kali. Berarti kita kalau udah kayak gini langsung hubungi aja terus. Langsung hubungi aja. Berarti ini 0 ke 0 karena nggak ada yang lain. Nanti karena kalau kayak gini berarti sini udah diambil 1 karena 0 udah digunain ke situ. Mungkin gitu kalau untuk solusi ketika jawab soal. Oh, Mas. Ada yang ingin bertanya? Nanti file ini saya kirim ke grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Zil, yang RIP itu apa tuh? RIP nggak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nggak paham tentang RIP tuh karena di modul kemarin perasaan nggak ada RIP. Soal yang di modul itu kalau perasaan kalau routing itu ada modul keempat. Di sini saya yang keempat nggak ada. Mungkin videonya ada tuh. Untuk video mana ya? Videonya saya kasih nampak videonya. Video. Sambungan partikum keempat. Nah, ini kan kasusnya sama nih. Nah, ini nih. Cuman di sini saya tidak mengikuti modul, bukan salah modulnya, mungkin kita nggak tahu penempatan port ini gigabyte ini. Nah, mungkin itu. Mungkin ada yang coba modul tapi berhasil. Gimana sih? Coba ulang tadi. Penempatan gigaport itu gimana tadi? Oh, cara menempatkan portnya. Yang pertama buka option. Ini kan Faisal kan nggak ada nih, nggak ada kasih nampak portnya. Yang pertama nampain option, kemudian preference, kemudian nih always show, selalu menampakkan port. Nah, kita centang aja. Nah, jadi ini portnya nampak, lebih mudah kita dalam mengerjakan. Nah, ini semua nampak nih. Oke, untuk soal-soal final seperti ini kasusnya. Kemudian untuk menambah wawasan, mungkin karena nunggu Bapak, untuk saya diamanahkan untuk memperlihat soal jawaban UTS. Oke, gimana Faizil? Udah selesai? Sebelum sudah Pak. Sudah. Sorry, tadi saya sebentar meninggalkan Google Meet. Ini Sudah, Pak. baru saya balik lagi. Udah selesai? Iya, Pak. Karena udah jam 15.30 ya. 15.25 ini ya, Pak. Sudah. Sudah, ya? Pak. Sudah 3 kasus. Dari dari LAN, dari gedung ke gedung hingga kota ke kota, Pak. Oke. Oke, berarti karena berhubung waktu, Faizil, nanti kalau mau ada kesempatan lagi untuk berdiskusi, ataupun ada mahasiswa lain yang mau berdiskusi ataupun misalnya memberikan suatu gambaran mengenai yang jaringan komputer, silahkan saja. Saya memberikan kesempatan. Jadi intinya kita di sini saling berdiskusi dan saling berbagi ilmu. Wah, mungkin karena waktu, Faizil, saya stop dulu ya. Ya, sudah siap. Oke, Terima kasih, Pak. baik Faizil, terima kasih banyak atas sharing-sharing ilmunya. Mudah-mudahan dengan sharing-sharing ilmunya bisa bermanfaat dan juga bisa menambah suatu pengetahuan baru dalam mempelajari membangun jaringan komputer dengan berbasis simulasi ini. Oke semuanya, kita memberikan apresiasi kepada Faizil yang sudah memberikan sedikit sharing-sharing ilmunya, dan juga bagi para mahasiswa lain yang saling berdiskusi dalam pemaparan materi yang tadi. Baik, ini karena waktu udah jam 15.25, saya tadi janjinya jam 15 lewat 15 menit, tapi karena ini udah lewat 10 menit, di akhir nanti rekaman YouTube ini yang disampaikan oleh Faizil nanti akan saya upload di YouTube untuk bisa nanti diulang-ulang saja dan dipelajari. Yang pada intinya adalah di final nanti apa yang akan kalian buat ya seperti yang disampaikan oleh Faizil tadi. Ada kasus-kasus yang demikian, kemudian kalian harus merancangnya, membangun jaringan komputernya,
kemudian harus memberikan penjelasannya. Harus memberikan penjelasan apa yang sudah kalian buatkan. Makanya sekali lagi saya katakan, tolong persiapkan diri di dalam final, dan tolong pelajari yang simulasi yang berbasis dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi itu tolong dipahami, tolong belajar, diskusi saja sama mungkin bisa tanya sama Faizil, sama siapa-siapa yang lain yang memang sudah sedikit memahami tentang penggunaan Cisco Packet Tracer. Oke, semuanya yang kelas 1 akan saya lanjutkan untuk yang tes evaluasi kedua. Sedangkan yang kelas, ada yang bagi yang bergabung dari kelas satunya lagi, karena mereka sudah Senin kemarin sudah tes, jadi tidak perlu diikut lagi. Oke, waktu tes kurang lebih 30 menit, ada 20 soal. 20 soal ini seperti biasa total nilainya 100. Silahkan dijawab. Nantinya akan tutup secara otomatis jam 16 tepat, jam 16.00. Jadi jam 16.00 itu secara otomatis link pengumpulan soalnya akan langsung ditutup, dan tolong siapkan, artinya jangan terburu-buru dalam menjawab soal, karena soalnya juga tidak terlalu sulit. Mudah-mudahan 20 soal bisa mencapai nilai 75, yang nantinya nilai ini akan menjadi acuan dalam saya memberikan nilai akhir untuk mata kuliah ini. Baik, bisa dicek di Google Classroom, nanti silahkan dikerjakan. Yang di Google Meet kita cukupkan sampai hari ini, sampai di sini saja, tidak perlu aktif di Google Meet, cukup kerjakan soal evaluasinya di Google Classroom dengan menggunakan Google Form. Jadi di Google Meet tidak perlu maksudnya kalau mau keluar silahkan, left aja, fokus ke pembuatan pengerjaan soal evaluasi yang kedua. Oke, demikian. Sebelum saya mulai 2 menit lagi, ada tanggapan yang mau disampaikan, disilahkan. Absensi jangan lupa ya. Buat saya cek absen dulu, ada yang belum absen tidak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan. Pak, untuk final nanti itu secara individu atau per kelompok Pak? Rencananya yang jelas per kelompok. Per kelompoknya bisa 2 orang, bisa 3 orang. Artinya nggak banyak-banyak kali. Itu kita tentuin sendiri Pak, kelompok A? Enggak, saya yang bagi nanti. Oh baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih ya. Ada 2 orang lagi yang belum absen itu. Ada Firdaus dengan Rizky Apriaziz. Itu belum absen tuh. Tolong dicek lagi absennya, ataupun memang tidak hadir. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Finalnya nanti kalian presentasi ya. Presentasi dengan menggunakan Google Meet. Seperti yang Faizil tadi jelasin. Jadi nanti saya akan bagi waktu. Saya akan kasih kasus, kemudian kalian buat, kerjakan, selesaikan kasusnya, kemudian presentasikan dengan menggunakan Google Meet. Nanti akan saya bagi jadwalnya untuk mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliahnya. Oke, karena udah jam 15.30, saya tidak berdiskusi lagi. Saya langsung akan tutup Google Meet, kemudian silakan fokus ke Google Classroom-nya. Oke, silakan mengikuti tes evaluasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.